Selamat siang para hadirin sekalian. Perkenalkan, nama saya Lenon Sihombing sebagai pewawancara dari salah satu perwakilan dari organisasi Media Belajar dengan saudara Reja Maulana Purba. Baik, selamat siang Pak. Selamat siang. Ya. Saya perkenalkan diri dulu atau gimana? Boleh Pak, silakan Pak. Perkenalkan semuanya, bagi yang belum mengenal saya Reja Purba. Saya salah satu perwakilan dari organisasi Media Belajar yang diundang hari ini untuk di acaranya Bapak Lenon, ya, podcast Bapak Lenon. Semoga dengan informasi nanti yang saya beri itu membuat manfaat untuk semuanya. Baik, oke. Langsung aja Pak, pertanyaan yang pertama Pak. Kita tahu Pak, di akhir-akhir ini, di zaman teknologi ini, sangat banyak beredar yang namanya berita-berita hoax yang kita ketahui, ya, dan sangat mudah ditemukan di media manapun atau di sosmed manapun, berita-berita hoax. Pertanyaan saya kepada Bapak, menurut Bapak, sebesar apa dampak dari berita hoax tersebut kepada masyarakat? Silakan Pak. Oke, dampak, kalau kita ngomongin dampak untuk berita hoax itu di media sosial, dampaknya itu sangat besar, Pak. Karena mengapa? Itu masyarakat akan merasa yakin bahwa konten-konten berita hoax itu benar tanpa ada unsur kebohongan sama sekali. Itu yang sangat kita takutkan. Jadi dampak lain dari berita hoax itu bisa termasuk bisa merugikan emosi hingga finansial masyarakat. Nah, terus itu dampaknya dapat meresahkan dan membuat panik masyarakat yang membaca berita hoax tersebut. Contoh, seperti konten hoax yang tidak bisa mempertanggungjawabkan baik itu secara data maupun logika, isu kebohongan tersebut akan membuat kepanikan karena latar belakang pendidikan dan karakter setiap orang itu berbeda-beda. Jadi setiap orang pasti berbeda-beda cara menanggapi berita yang masuk, apakah itu berita hoax atau tidak. Kemudian dapat membuat masyarakat melakukan sesuatu yang berbahaya. Contoh, jadi selama kita pandemi COVID-19 selama kurang lebih 2 tahun ya, itu melanda dunia, banyak konten hoax muncul ke permukaan. Lebih parahnya lagi, hampir dari semua isi konten tersebut itu mengiring banyak orang untuk meragukan, menyepelekan, hingga menghadirkan suatu ramuan khusus yang di luar logika, yang dimana ramuan tersebut bisa menyembuhkan COVID-19. Jadi banyak masyarakat kita mencoba ramuan tersebut, ternyata ramuan tersebut tidak ada efek sama sekali, malah membuat timbul penyakit-penyakit lain seperti itu. Jadi berarti berita hoax ini sangat merugikan masyarakat ya? Wow, dampaknya sangat besar sekali. Baik, selanjutnya Pak, pertanyaan kedua, bagaimana menurut Bapak, kami sebagai masyarakat awam yang kurang paham mengenai teknologi media sosial? Pertanyaannya kepada Bapak Reja, menurut Bapak bagaimana cara kami mengetahui bahwa setiap berita yang masuk di media sosial ataupun di media-media manapun, kami mengetahui bahwa berita itu benar apa hoax? Silakan Pak, bagaimana cara kami supaya kami mengetahui berita itu benar atau tidak? Oke, ini salah satu pertanyaan yang sangat bagus. Jadi saya harap semua masyarakat atau orang-orang di sekeliling kita itu sadar, ya, hal yang paling mudah dan ampuh dalam menghindari berita hoax itu adalah dengan tidak mudah mempercayai setiap konten yang Anda atau yang kita dapatkan di dunia maya. Lakukanlah selalu pengecekan agar kita tidak menerima dan menyebarluaskan berita yang keliru ke teman terdekat kita atau ke lingkungan sekitar kita. Kita bisa memeriksa suatu situs dan konten
apa saja yang sudah dibuat oleh situs tersebut dengan bebas. Kemudian kita bisa mencari tahu siapa nama penulis dari berita tersebut dan juga tanggal diterbitkannya berita hoax tersebut. Bila di dalamnya tidak ada pertanggungjawaban apapun yang jelas, maka lebih baik kita mencari informasi yang terdapat dari sumber lain. Kita cari dari sumber lain, jika informasi tersebut berbeda, bahwasannya kita bisa menilai bahwasannya berita tersebut adalah berita hoax atau berita bohong. Seperti itu. Oke, baik Pak. Terima kasih, sangat bagus jawaban dari Bapak. Pak, selanjutnya, ini mudah-mudahan ini pertanyaan terakhir. Ya, kira-kira menurut Bapak, sebagai salah satu perwakilan dari organisasi media belajar, hukuman atau punishment apa yang pantas bagi orang yang suka menyebarkan berita hoax menurut Bapak? Oke, untuk hukuman yang pantas dari orang penyebar berita hoax atau berita bohong, yang kita ketahui, pemerintah sudah mengesahkan pasal UU ITE untuk para penyebar hoax, orang-orang penyebar hoax. Yang kita ketahui, dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE yang menyatakan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik yang dapat diancam pidana berdasarkan pasal 45A ayat 1 UU 19 2016, yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Nah, dan atau denda paling banyak 1 miliar. Wow. Jadi dalam menekan angka terjadinya hoax, sosialisasi terus digencarkan pemerintah untuk meminimalisir penyebaran konten hoax. Jadi menurut saya langkah atau hukuman yang sudah disahkan dalam UU ITE itu sudah tepat dan sudah seimbang dengan perbuatannya yang sudah dilakukan oleh orang yang menyebarkan berita hoax seperti itu. Baik, terima kasih buat Pak Reja atas informasinya mengenai berita hoax. Terima kasih para pemirsa sekalian untuk berita hoax. Jangan suka menyebarkan berita-berita yang tidak benar, karena ada hukumannya 6 tahun penjara dan 1 miliar denda. Wow, demikian, terima kasih buat informasinya. Terima kasih. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kami dan juga bagi masyarakat, supaya kami mudah menanggapi apakah itu berita benar apa tidak. Selamat siang Pak Rija, terima kasih. Terima kasih. Thank you.